Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dan belajar kembali di dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada hari ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zuwesti Eka Putri MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman semua yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, yaitu Bagus Sewan Putra dan dua teman saya, Syahputra Angga Maulana dan Fikri Maulana. Nah teman-teman, pernah nggak sih teman-teman membayangkan sebuah perusahaan besar tiba-tiba mencatat kerugian yang besar dalam semalam? Bukan karena pasar saham, tapi karena ada satu karyawan di Departemen Keuangan dengan akses ke sistem yang melakukan manipulasi laporan keuangan yang ternyata ada capital yang masuk ke kantong pribadinya. Tidak ada kertas yang disentuh, hanya mouse dan keyboard. Fenomena ini disebut juga dengan penipuan komputer. Perkembangan teknologi memang memudahkan kita untuk melakukan aktivitas, tapi peluang terjadinya kecurangan pun masih cukup besar. Nah, sebagai mahasiswa akuntansi, kita harus memahami materi ini, dimulai dari definisi dasar penipuan komputer, penyebab dan kerentanannya, jenis-jenis penipuan komputer, dan juga deteksi dan penghindarannya, yang sesuai dengan yang sudah tercantum di daftar isi. Oke, next slide. Kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi dasar penipuan komputer. Di sini kita akan memahami elemen hukum dan psikologis di balik tindakan kecurangan. Next slide. Kita mulai dari yang dasar dulu nih. Apa itu penipuan secara general? Penipuan yaitu tindakan memperoleh keuntungan yang tidak adil atas orang lain dengan niat menipu. Lalu apa saja yang termasuk 5 syarat legal penipuan? Yang pertama adalah pernyataan yang salah atau representasi palsu, contohnya memasukkan data palsu ke sistem. Lalu yang kedua, fakta material, yaitu hal yang mendorong tindakan, contohnya seperti klaim yang tidak benar memengaruhi keputusan korban. Lalu yang ketiga, niat, yaitu kesengajaan untuk menipu. Lalu yang keempat, ketergantungan, yaitu korban bertindak atas info tersebut. Lalu yang kelima adalah kerugian, korban mengalami kerugian yang nyata. Lalu di next slide adalah alasan orang untuk melakukan penipuan yang kita sebut dengan segitiga penipuan atau the fraud triangle. Oke, yang pertama yaitu tekanan atau pressure, yaitu dorongan atau motivasi yang membuat seseorang melakukan kecurangan seperti masalah keuangan, gaya hidup di luar kemampuan, atau dendam emosional terhadap perusahaan, serta juga ada tekanan paling umum seperti keinginan mengejar target laba untuk mencegah harga saham turun. Lalu yang kedua adalah kesempatan atau opportunity, yaitu kondisi yang memungkinkan pelaku melakukan kecurangan lalu menyembunyikannya seperti manipulasi persamaan akuntansi agar tetap seimbang dengan menggelembungkan aset lain atau mengurangi utang atau ekuitas dan mengonversinya menjadi keuntungan pribadi. Misalnya, karyawan yang mencuri persediaan akan menjual persediaan tersebut dan menukarnya menjadi uang. Lalu yang ketiga adalah rasionalisasi, yaitu cara pelaku menjustifikasi perbuatannya sehingga ia merasa tindakannya masih bisa diterima. Misal, justifikasi seperti, saya cuma ambil apa yang mereka utang ke saya, lalu sikap seperti, aturan ini nggak berlaku buat saya, dan kurangnya integritas seperti mendapatkan apa yang saya mau lebih penting daripada kejujuran itu sendiri. Oke, next slide. Kita langsung ke apa itu penipuan komputer. Penipuan komputer adalah setiap bentuk penipuan yang membutuhkan teknologi komputer untuk dilakukan. Contohnya seperti pencurian penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran perangkat lunak, perangkat keras, atau data secara tidak sah. Lalu yang kedua, pencurian aset yang ditutupi dengan cara mengubah catatan komputer. Lalu yang ketiga, memperoleh informasi atau properti fisik secara ilegal memakai komputer. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu penyebab dan kerentanan sistem komputer. Nah, mengapa sih sistem itu rentan? Yang pertama itu karena kecepatan dan skala masif. Pembobolan database memungkinkan pencurian jutaan data hanya dalam hitungan menit dan meninggalkan sedikit jejak fisik. Maksudnya apa? Jadi maksud dari poin pertama ini, dengan era yang serba digital seperti sekarang, banyak sistem digital itu yang bisa menampung file atau data itu secara sekaligus, sehingga membuat para hacker ini mudah untuk meretasnya dan tidak meninggalkan jejak fisik maupun susah dilacak. Nah, beda dengan zaman dahulu yang misalkan kita ingin mencuri sebuah identitas seseorang, maka kita perlu mendatangi rumahnya atau kita perlu ke lokasinya, dan itu mungkin meninggalkan jejak dan bisa dilacak oleh polisi. Kemudian
Yang kedua adalah titik akses ganda. Jadi untuk poin yang kedua ini merupakan kita sebagai perusahaan memberikan akses data kepada karyawan, kepada vendor, kepada pelanggan atau apapun itu. Nah, itu yang membuat kita memberikan akses sebagai pintu masuk para hacker atau memberi celah supaya lebih gampang diretas. Kemudian yang ketiga, kesulitan deteksi. Penipuan komputer jauh lebih sulit dideteksi dibanding pencurian fisik. Program ilegal hanya perlu dimodifikasi sekali untuk beroperasi secara terus-menerus. Jadi maksud dari poin ketiga ini, saya kasih contoh, misalkan ada aplikasi yang bernama Keylogger. Ini merupakan aplikasi malware yang sangat berbahaya yang dimodifikasi oleh para penjahat digital gitu. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang bisa merekam seluruh aktivitas yang kita lakukan saat kita menekan keyboard pada komputer. Nah, itu misalkan kita mengetik A atau B, maka itu akan langsung terekam ke sistem pelaku. Nah, kita sebagai korban itu tidak bisa menyadari bahwa kita itu komputer kita itu sedang diretas, karena antivirus pada komputer kita itu tidak bisa mendeteksi hal seperti itu. Kemudian next, mengapa kasus terus meningkat? Yang pertama itu karena ketidaksepakatan definisi penipuan komputer. Banyak orang tidak sepakat mengenai apa yang termasuk penipuan komputer, seperti menyalin software atau membuka file tanpa izin. Jadi pada poin yang pertama ini merupakan dua persepsi yang berbeda. Untuk persepsi yang pertama itu, sebagian orang mengatakan bahwa dengan menjelajahi file saja atau meretas file ini bukanlah hal yang merupakan tindakan kriminal, karena selagi tidak merusak file tersebut maka dianggap tidak apa-apa. Sedangkan sebagian orang lainnya menyebutkan bahwa sebaliknya, bahwa dengan menjelajahi atau meretas file ini aja bisa membuat berbahaya bagi perusahaan, merugikan perusahaan, dan bisa dibawa ke ranah hukum. Oke, lanjut poin yang kedua. Poin yang kedua itu banyaknya penipuan komputer tidak terdeteksi. Sebagian besar penipuan komputer tidak terdeteksi karena pelaku memanfaatkan celah sistem dan teknik yang sulit dilacak. Jadi ini tuh poinnya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga itu kurangnya pelaporan. Banyak dari perusahaan enggan melaporkan kasus penipuan karena takut akan publisitas yang buruk yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan. Jadi banyak perusahaan, contohnya saya sebagai perusahaan tersebut mengalami keretasan sistem. Nah, saya itu enggan melapor karena apa? Karena takut saat saya melapor maka para publik atau media itu mengetahui bahwa perusahaan saya tersebut dianggap tidak mampu untuk memberikan keamanan yang baik. Poin yang keempat yaitu aksesibilitas alat peretas. Internet menyediakan instruksi langkah demi langkah dan alat peretasan siap pakai. Penegak hukum seringkali tertinggal dibanding inovasi mode penipuan. Nah, jadi untuk poin yang keempat ini, kita mengetahui di mana sekarang banyak sekali aplikasi yang memberikan tutorial langkah demi langkah untuk melakukan kejahatan yang berupa penipuan komputer ini. Nah, contohnya apa? Contohnya ada di aplikasi YouTube itu kita bisa searching tutorial untuk menyadap aplikasi WhatsApp. Oke, selanjutnya banyak jaringan yang tidak aman. Banyak jaringan dan sistem memiliki perlindungan minim sehingga mudah disusupi tanpa terdeteksi. Celah keamanan ini menjadi pintu masuk utama bagi pelaku. Contohnya, jika kita membuat email dan kita memberikan password yang mudah gitu. Contohnya passwordnya 123. Nah, itu tentunya membuat para penjahat ini mudah untuk meretas email kita tersebut. Kemudian yang keenam, penegak hukum kewalahan. Karena keterbatasan dana, tenaga ahli, dan teknologi membuat penegak hukum tidak mampu mengejar laju kejahatan komputer yang semakin canggih dan cepat berkembang. Kemudian yang ketujuh, sulit untuk mengukur kerugian. Kerugian yang diakibatkan penipuan komputer sulit dihitung karena sering melibatkan pencurian data yang banyak, kerusakan sistem yang tidak bisa dideteksi, dan downtime atau server yang down gitu, yang tidak selalu memiliki nilai finansial yang jelas. Oke, next. Selanjutnya kita akan bedah modusnya, jenis-jenis penipuan komputer. Jadi jenis-jenis penipuan komputer ini terdiri dari 5 kategori utama, yaitu yang pertama ada input fraud, lalu ada processor fraud, lalu ada instruction fraud, yang keempat ada data fraud, dan yang kelima yang terakhir ada output fraud. Yang pertama input fraud, ini yang paling sering dan paling gampang. Caranya cuma memasukkan data saat diinput. Contoh tiket konser palsu dijual di online. Terus yang kedua ada processor fraud. Ini tuh kayak penggunaan sistem tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer.
Contohnya kayak karyawan pakai komputer kantor yang canggih buat mining kripto atau bisnis pribadi. Selanjutnya ada instruction fraud. Nah, ini level tinggi, yaitu ada di level mengotak-atik software secara ilegal atau menyusupkan virus ke software. Yang keempat ada data fraud, yaitu ini pencurian data. Perusahaan menyalin atau merusaknya. Kerugian akibat pencurian data elektronik ini melebihi pencurian aset fisik, sering dilakukan oleh orang dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada output fraud, yaitu pencurian atau penyalahgunaan tampilan layar cetakan. Contohnya kayak memindai cek gaji asli dan mengeditnya menggunakan software desain untuk mencetak menjadi slip gaji palsu. Bagian selanjutnya kita akan mengenal tentang deteksi dan penghindaran untuk penipuan komputer ini. Pencegahan itu kombinasi antara manusia dan teknologi. Dari sisi budaya atau manusianya atau organisasinya, pertama itu bisa dengan ciptakan budaya integritas dan etika yang kuat, lalu tetapkan kebijaksanaan keamanan yang komprehensif, wajibkan cuti tahunan dan rotasi tugas untuk menyegah penyembunyian fraud yang dalam jangka yang panjang. Yang kelima ada atasi karyawan. Dan di sisi lainnya atau secara pengendalian teknisnya, ini tuh bisa kayak pemisahan tugas atau segregation of duties. Yang kedua ada batasi akses fisik dan jarak jauh ke sistem. Yang ketiga ada enkripsi data sensitif saat disimpan maupun ditransmisikan. Dan yang terakhir ada kayak hancurkan hard drive bekas sebelum dibuang agar data tidak bisa dipulihkan. Itu secara pengendalian teknisnya. Kalau pencegahan gagal, kita harus bisa mendeteksi cepat, kayak lakukan audit, lakukan pemeriksaan rutin, dan dadakan. Terus ada dalam deteksi dan mitigasi kerugiannya ada software pendeteksi, whistleblowing, jejak audit, dan mitigasi. Kayak software pendeteksi itu install perangkat lunak khusus untuk memantau anomali transaksi atau transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya ada whistleblowing, yaitu sediakan saluran hotline pelaporan fraud dan lindungi pelapor. Jadi pelapor itu tetap harus kita rahasiakan identitasnya. Selanjutnya ada jejak audit, pastikan setiap transaksi dapat ditelusuri dari awal hingga ke laporan keuangan. Dan yang terakhir ada mitigasi, gunakan asuransi cyber dan simpan backup data di lokasi terpisah. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulannya, penipuan dan penyalahgunaan komputer merupakan ancaman besar dalam sistem informasi akuntansi. Penipuan yang terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, serta semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi oleh pelaku. Berbagai bentuk penipuan seperti manipulasi input, pencurian data, hingga pemalsuan laporan keuangan dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi perusahaan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perusahaan harus memperkuat adanya pengendalian internal, meningkatkan keamanan sistem, melakukan audit berkala, dan menanamkan budaya integritas kepada seluruh karyawan. Dengan langkah-langkah yang tepat, organisasi dapat menjaga keandalan informasi akuntansi dan mencegah terjadinya penipuan di lingkungan kerja. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.